kelompok 9 izin untuk menjelaskan terkait materi kami, yaitu isu radikalisme agama dan transnasional di Indonesia. Nah, yang dimana hal ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Simak video berikut ya. Jadi dari poin-poin yang telah kita diskusikan, bahwasannya ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Nah, yang pertama yaitu ada radikalisme agama, yang dimana itu nanti akan menjelaskan terkait pengertian apa sih radikalisme agama itu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri. Nah, yang kedua itu ada gerakan transnasional. Nah, yang ketiga yaitu sejarah perkembangan di Indonesia. Yang keempat yaitu ada faktor-faktor penyebab adanya radikalisme dan transnasional di Indonesia. Dan yang kelima yaitu ada dampak dari radikalisme dan transnasional. Yang keenam itu ada studi kasus, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan dari pemateri-pemateri berikut ini. Media sosial diduga menjadi medium baru bagi kelompok radikalis untuk menyebarkan paham terorisme dan radikalisme. Masyarakat diminta waspada dengan gerakan kelompok radikalis yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan propaganda, nilai ideologi, perekrutan, hingga penggalangan dana. Sulit dielakkan ketika isu radikalisme diapunkan. Di saat itu pula berbenturan dengan pemahaman fanatisme. Waspada terhadap gerakan radikalisme penting, tapi bukan berarti alergi terhadap setiap pelaku ataupun seruan kebaikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang radikalisme agama. Jadi, radikalisme agama yaitu paham atau cara berpikir yang menginginkan perubahan besar dalam kehidupan sosial dan politik. Perubahan ini bisa dilakukan secara drastis atau bahkan menggunakan cara kekerasan. Orang atau kelompok yang berpaham radikal biasanya ingin mengganti sistem yang sudah ada dengan sistem yang baru sesuai dengan keyakinan mereka. Menurut Endang Turmudi, radikalisme dapat dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, ada kelompok yang ingin menerapkan syariat Islam. Yang kedua, ada kelompok yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Dan yang terakhir, ada kelompok yang ingin membentuk sistem kekhalifahan. Perkembangan isu radikalisme dan transnasional masuk ke Indonesia. Jadi radikalisme dan gerakan transnasional di Indonesia itu berkembang melalui beberapa tahap. Nah, yang pertama yaitu ada tahap awal kemerdekaan, yang kedua yaitu ada Orde Baru, yang ketiga yaitu ada perkembangan pada masa reformasi, yang keempat yaitu ada pada era terorisme, yang dimana itu pada 2000-an hingga sekarang, dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu sekarang ini.
penyebab masuknya radikalisme dan transnasional di Indonesia yaitu muncul dari kombinasi kompleks faktor internal maupun eksternal yang saling mempengaruhi. Nah, fenomena ini tidak dipicu dalam satu sebab saja, melainkan merupakan hasil dari akumulasi berbagai ketimpangan dan sentimen ideologis. Nah, yang dimana hal itu ada faktor internal dan doktrinal, dan yang kedua itu ada faktor sosial dan ekonomi, dan selanjutnya itu ada pengaruh global yaitu transnasional. Nah, gerakan transnasional ini masuk melalui arus informasi global yang dimana solidaritas umat yang seringkali dipicu oleh ketegangan geopolitik. Dampak radikalisme ini apa aja? Dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama dampak terhadap sosial masyarakat, kemudian yang kedua dampak terhadap politik dan negara, kemudian ada dampak keamanan dan dampak regional. Dan selanjutnya, poin selanjutnya adalah studi kasusnya atau contohnya dari radikalisme ini, yaitu ini bom Surabaya 2018.